Kamu lagi belajar, sudah semester 2 ya, baru semester 2. Kamu kenalan sama cowok, kepengen pacaran itu. Jangan ditahan dulu. Jangan ditahan. Oh, jangan ditahan ya. Kita buka pasal keberapa ini? Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wathabati alaih. Faslun di dalam memilih ilmu, guru, dan teman. Wa amma ikhtiyarul ustadz. Adapun tata cara atau adapun memilih guru, fayam bagi diutamakan ayah tarol a'lama wal awro'a wal asana. Yang pertama itu yang dipilih di sini kalau menurut ini, menurut taklim ya, itu ya kriteria yang pertama itu paling alim, yang kedua paling waro, yang waro bahasa Arabnya kan gini, waro pakai ngain, waro ya nanti nanti dibahas nanti. Yang ketiga al asanna, lebih tua, paling tua atau ya paling tua. Ya kriteria tak menurut taklim memilih guru itu yang pertama yang paling alim, yang kedua yang paling waro, yang ketiga yang paling tua. Paling alim, alim tahu Mbak Alim? Alim itu bukan yang selalu pensiun terus sok suci, bukan alim yang begitu, rajin ibadah, begitu centeng azan langsung ke masjid, padahal cuman pipis di sana. Oh mandi ya. Tahu alim kan? Berasal dari kata alim ya. Iya, alim, alimun. Ya, berasal dari kata ngilmu. Iya, orang yang paling berilmu. Alim. Di bahasa Arab ada alim alamah. Sudah alim alamah lagi. Ngalamah. Alimu ngalamatu. Kayak gini apa ya? Ngalamah sih kayak gitu kemarin ya tulisannya ya. Tulisan alamah kayak apa saya lupa. Ngalamah tulisannya kayak apa? Alamat gitu kali ya. Kayak gini apa ya? Ngalamat kayak gini apa ya? Alim alamah bukannya bukan sih. Tulisannya kayak apa? Kayak gini kali. Jadi alim banget, alim banget itu alamah, alim alamah. Alim itu pinter, ilmu ya, orang yang berilmu. Carilah guru orang yang paling berilmu. Jadi kalau di antara sekian yang paling berilmu siapa gitu. Misal kamu mau nyari guru, saya mau nyari guru loh. Misalnya kalian calon yang akan saya jadikan guru, kan saya cari yang paling alim itu siapa gitu. Contoh. Di antara orang yang ada di sini yang paling alim siapa gitu. Kemudian begitu kalau sudah ketemu baru saya berguru kepada yang paling alim itu.
Kemudian yang kedua paling waro tahu. Tadi belum tahu ya. Waro nggak tahu, Mbak. Coba berhati-hati. Hati-hati yang seperti apa maksudnya? Berhati-hati jalannya pelan-pelan kayak gini gitu. Atau berhati-hati yang seperti apa? Ya. Ya, berhati-hati dalam hal halal dan haram. Jadi orang yang waro itu pasti meninggalkan haram. Orang yang berusaha meninggalkan haram. Bahkan yang remang-remang pun di antara halal dan haram ada subhat ya. Di antara orang yang waro itu berhati-hati dan mereka meninggalkan subhat, berhati-hati. Meninggalkan syubhat. Meninggalkan yang syubhat dan yang haram. Yang haram saja ditinggal, apalagi yang syubhat saja ditinggal, apalagi yang haram. Syubhat, tahu syubhat? Iya, hal-hal yang belum jelas statusnya antara halal atau haram. Jadi lebih baik ditinggalkan. Kalau kita kan kalau belum jelas halal atau haram, oh pasti halal ya. Kayak gitu kan. Ya kan, kalau kita kan ini jelas, ini halal apa haram ya, belum jelas, oh pasti halal. Anggapannya itu. Kalau orang waro kan enggak. Kalau mereka ragu-ragu itu halal apa haram ya, milihnya cenderung ke haram. Jadi nggak usah diambil, nggak usah dimakan, nggak usah dikerjakan, ditinggalkan. Subhat. Contohnya apa? Contoh hal-hal yang subhat. Apa coba contohnya apa? Makanan. Makanan subhat apa contohnya? Contohnya makanan yang tidak tahu dari siapa. Makanan yang tidak tahu dari siapa ya. Iya. Iya. Makanan yang tidak jelas sumbernya. Kalau kita kan pasti langsung ngomong. Iya, apa semuanya gratis. Tiba-tiba ada makanan ngeledak nang dhuwur meja, langsung sikat. Ini gratis maning langsung sikat. Kalau orang waro itu enggak. Jadi kalau betul-betul dia belum tahu jelas ini makanan dari mana, maksudnya apa, ditaruh di sini, untuk siapanya, dari mananya. Kalau belum jelas, mereka nggak akan ngambil. Karena ini waro itu ya, hati-hati. Ini barang subhat gitu. Itu waro. Waro itu bisa dalam hal makanan, bisa dalam hal pakaian biasa, kendaraan ya bisa, hal-hal yang lain lah. Terus yang ketiga paling tua usianya. Jadi kalau di antara sekian orang itu alim semua, yang dicari yang paling alim. Ternyata alim semua. Setelah dicari yang paling alim nggak ketemu. Karena alim semua sama alimnya, maka yang dicari yang paling waro. Kalau waro semua ternyata yang dicari yang paling tua.
paling sepuh. Paling legendnya dicari KTP-nya kali ya. Iya, by data ini lahirnya tanggalnya kapan, selisih berapa hari gitu. Yang tanggalnya sama selisih berapa jam gitu. Kriterianya itu ya, yang pertama yang paling alim yang dicari, kemudian paling waro dan paling tua. Lanjutannya apa di sini coba? Idza dhahabta, ketika kamu pergi di sini ila Bukhara, kepada negara Bukhara, artinya di suatu tempat ya. Ketika kalian berangkat mau ngaji, mau belajar ke suatu tempat, misalnya kamu rumahnya mana mas? Kamu rumahnya mana mbak? Kamu Cilongok? Cilongoknya mana? Oh pernah siji ya? Oh pernah siji? Berarti dua? Pernah sih. Oh Pernah sih. katanya pernah siji, berarti dua kan? Pernah siji kan berarti dia sudah dua. Oh sekarang sudah tiga. Ya ketika kamu berangkat dari pernah siji, pernah siji ke Purwokerto misalnya mencari ilmu. Nah di sini ya menurut petunjuk ini, la takjal itu jangan gerasa gerusu. Gerasa gerusu tahu Pak ya? Apa sih jangan terburu-buru, betul ya, jangan terburu-buru, betul. Jangan terburu-buru memilih fil ikhtilafi, jangan. Jadi kamu dari rumah berangkat ke suatu tempat mau belajar, misalnya di kota para yang terkenal di situ banyak orang alimnya. Begitu kamu nyampe di kota itu, kamu jangan langsung menemui ini orang-orang ini, tapi kamu berdiam diri dulu di situ. Di sini wamkus sahroeni selama 2 bulan. Tata amala wa tahtaro ustadzan. Kalau di sini maksudnya melakukan penelitian, kira-kira siapa sih orang-orang yang masuk kriteria ini, paling alim, paling waro, paling tua gitu. Kamu jangan langsung dari rumah datang ke situ langsung menemui, tapi kamu melakukan penelitian atau penyelidikan atau apa, pencarian data, kira-kira yang paling alim siapa, paling waro, paling tua gitu. Kalau sudah ketemu baru kamu langsung mendaftar jadi muridnya. Nah ini fa'innaka, karena sesungguhnya indhabta, jika kamu pergi ila alim, kepada satu orang alim, wabadakta, dan langsung memulai bisa baki dengan belajar ngindahu kepada orang itu, rubama terkadang layu jibuka orang itu mengecewakanmu, tarsiyatuhu, dalam hal pembelajarannya. Karena kalau kamu terburu-buru langsung belajar menemui seseorang yang kamu anggap alim itu, bisa jadi tata cara mengajarnya kamu nggak sesuai. Dalam arti misalnya orang alim itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, sementara kamu bingung bahasa Inggris, kan nggak sesuai namanya. Dia ngomongnya pakai bahasa isyarat, kamu ya kan, dalam hal seperti itu. Misalnya orang itu mengajarnya pakai HP
pakai HP Android, kamu HP-nya Samsung gitu. Itu masih nyambung ya, kalau itu masih nyambung ya. Kalau itu masih nyambung ya. Ya kalau gurunya komunikasinya pakai HP yang pulsa itu, pulsa. Nokia. Iya, Nokia. Kamu sudah pakai WhatsApp, itu kan nggak nyambung jadinya. Emang kamu pernah ketemu, emang kamu menzamani BBM? Kayaknya enggak. Malah masih kecil kali. MI ya. Saya saja nggak pernah punya BlackBerry. HP yang BlackBerry itu belum pernah. Baru saya pakai BBM ya setelah BBM masuk Android itu. BBM di Android, bukan BBM BlackBerry. Bukan BlackBerry Messenger yang di BlackBerry itu. Tapi BBM BlackBerry Messenger yang di Android. Ini watatrukahu, dan ketika kamu bosan atau tidak cocok pasti kamu akan meninggalkannya dan mencari yang lain. Untuk menghindari hal seperti itu, makanya ya seperti inilah, kalau kamu daftar dari jauh-jauh dari Papua ke Purwokerto langsung masuk ke UNU tanpa penelitian dulu, tanpa mengkaji lebih dalam. Tiba-tiba setelah kamu masuk, bosen, nggak cocok. Akhirnya kamu pindah, nyari ke Unsud misalnya. Setelah masuk Unsud, nggak cocok lagi. Kamu pindah ke UIN Saisu. Kesana, nggak cocok lagi. Kamu pindah ke, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya lakukanlah penelitian dulu, tata cara belajarnya seperti apa, termasuk model pembayarannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan seterusnya, sampai kamu merasa yakin, betah, cocok, baru kamu daftar ke situ. Daripada sudah masuk, nggak cocok, akhirnya putus. Kan membuang-buang waktu yang harusnya kamu sudah selesai di semester akhir, baru semester 1 lagi. Iya, tahun ini semester 1 di UNU, tahun depan semester 1 di Unsud, tahun depannya lagi semester 1 di UIN Saisu, tahun depannya lagi semester 1 di UMP. Temanmu yang bareng pertama kali sudah selesai, kamu masih semester 1 gitu. Kan buang-buang waktu, buang duit juga. Dalam hal pendidikan Islam juga begitu. Kalian mau nyantri kemana lah, ke Lirboyo atau Tremos, mana? Termas ya. Atau Krapyak. Jadi kalian harus melakukan pengamatan dulu, pengamatan, penelitian, pemantauan, mencari data itu, mencari tahu, supaya kamu bisa yakin, bisa menyesuaikan diri. Kalau nggak yakin, nggak bisa menyesuaikan diri, mending cari yang lain, yang sesuai, supaya kamu bisa merasa cocok, betah. Tidak kayak gitu tadi ya, sudah masuk, nggak cocok, akhirnya keluar. Masuk lagi nggak cocok lagi, keluar lagi. Masuk lagi nggak cocok lagi, keluar lagi. Masuk keluar, keluar masuk, masuk tapi keluar, keluar tapi masuk. Itu. Setelah kamu masuk ke situ belajar, nah di situ kalian disuruh ini apa ini? Sabar bersabar. Ya. Wa'lam, ketahuilah bi anna sobro, karena sesungguhnya sabar, wasabata, dan tetap atau istiqomah itu aslun kabirun, perkara yang besar, fi jamingil umuri,
di dalam setiap hal. Jadi setelah kamu masuk ke situ belajar, kamu harus sabar dalam arti terus belajar menyelesaikan sampai selesai. Kamu menetap di situ sampai selesai. Bukan sabar terus kamu tidur di situ, nggak pernah belajar. Tapi sabar dalam arti kamu belajar, menetap di situ sampai selesai belajarnya. Wayam bagi ayas biro, utama ayas biro bersabar ngamaturidu saking barang dari barang yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Bersabar dari keinginan pribadi. Ya. Selama kamu dalam proses belajar, kamu harus bersabar menahan ego, menahan emosi, menahan keinginan. Kamu lagi belajar, sudah semester 2 ya, baru semester 2. Kamu kenalan sama cowok, kepengen pacaran itu. Jangan ditahan dulu. Jangan ditahan. Oh, jangan ditahan ya. Jangan. Nanti kamu studimu akan berantakan. Masalahnya belajarmu akan berantakan. Urusan itu belakangan kalau sudah selesai. Kayak gitu. Kenapa tadi ada yang bertanya apa, Mbak? Oh, enggak ya? Misalnya kamu lagi belajar, tiba-tiba kamu ingin apa ya, yang keinginan aneh-aneh lah yang akan mengganggu belajarmu, ya ditahan dulu keinginanmu itu. Ya yang keinginan yang paling mungkin itu sih ya, kamu lagi belajar, lagi asik-asiknya belajar, ada yang melamar. Aduh, ini berat ini. Ini berat ini. Mau ditolak, eman-eman. Mau dilanjut, nanti studinya berantakan. Ini berat ini, kalian galau itu. Kalau mengikuti petunjuk sini, ya yang itu ditinggalkan dulu. Kamu fokus di belajar. Fokus belajar dulu. Setelah belajarnya selesai baru. Ya dikasih itulah. Dikasih apa namanya? Iya dikasih diberitahu saya mau, tapi besok kalau sudah selesai gitu kan. Iya ditunda, nunggu kuliahnya selesai. Spasi. Nah ini wayas biro ngalal mihani wal baliyat, bersabar terhadap cobaan dan bilahi itu apa ya? Ya rintangan lah. Bersabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan selama belajar. Termasuk itu tadi. Lagi asik-asiknya belajar, ada yang ngelamar. Itu kan cobaan itu. Lagi asik-asiknya belajar, ada yang keluarganya sakit misalnya. Harus pulang, itu kan rintangan. Lagi asik-asiknya belajar, wifi-nya putus, wifi-nya mati, nggak bisa online. Itu kan namanya rintangan. Harus bersabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan demi studinya selesai.